Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Guru Berbagi. Di sini kami tidak henti-hentinya untuk berbagi ilmu pengetahuan. Jadi pada kesempatan kali ini kami ingatkan kembali untuk tetap melaksanakan 3M. Yang pertama menjaga jarak, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga mencuci tangan. Pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah tentang materi genetik, yaitu tentang kromosom, gen, DNA, dan RNA. Lebih lengkapnya kita simak materinya ya. Nah, untuk kompetensi dasarnya yang akan kita bahas adalah 3.3 menerapkan konsep pewarisan sifat dalam memuliakan dan kelangsungan makhluk hidup. 4.3-nya atau keterampilannya menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait tentang tanaman dan hewan hasil pemuliaan. Nah, untuk peta konsepnya yang akan kita bahas pada bab pewarisan sifat ini adalah yang pertama pewarisan sifat melalui materi genetika, kemudian di materi genetika itu ada gen, kemudian gen itu terdapat di dalam kromosom. Sedangkan pewarisan sifat nanti akan dibagi menjadi dua atau meliputi yang pertama monohibrid dan yang kedua adalah dihibrid. Nah, monohibrid itu adalah persilangan dengan satu sifat beda, sedangkan dihibrid persilangan dengan dua sifat beda. Nah, dihibrid ada dua jenis juga, yang pertama dominan, yang kedua intermediate. Sedangkan monohibrid juga sama, ada yang dominan dan ada yang intermediate. Nah, ini adalah sekilas tentang peta konsepnya. Untuk selanjutnya, yang akan kita bahas pertama adalah tentang materi genetika. Nah, apakah setiap makhluk hidup mempunyai sifat-sifat yang sama? Nah, jadi ada yang tahu? Apakah setiap makhluk hidup itu mempunyai sifat yang sama? Nah, jadi manusia, hewan, tumbuhan mempunyai sifat yang berbeda. Contohnya teman di sebelah kita pasti berbeda dengan kita ya. Kemudian sifat beda yang terdapat pada makhluk hidup dikendalikan oleh materi genetis. Materi genetis ini berupa substansi yang disebut dengan gen. Muncul pertanyaan lagi, ada berapa macam kromosom yang ada di dalam sel kelamin? Ada yang tahu berapa kromosom yang ada di sel kelamin? Nah, ini untuk pria ada 22 pasang autosom ditambah dengan kromosom X dan Y. Sedangkan untuk wanita ada 22 pasang autosom dan kromosom XX. Nah, jadi perbedaannya kalau pria itu ada XY, kalau perempuan ada XX. Nah, ini yang akan kita bahas pertama tentang kromosom. Jadi, kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik kepada keturunannya. Jika sel yang sedang aktif untuk membelah dilihat di bawah mikroskop biasa, maka akan terlihat benang-benang kromatinnya. Benang tersebut memendek, menebal, dan mudah menyerap zat warna, sehingga tampak seperti benang halus. Masih bahasan kromosom. Yang pertama ada kromosom homolog. Kromosom homolog adalah kromosom yang berpasang-pasangan, selalu mempunyai bentuk panjang, letak sentromer, dan struktur yang sama atau hampir sama. Sentromer adalah kepala atau pusat kromosom, letaknya ada yang di tengah, ujung, dan sepertiga panjang kromosom. Pada tubuh manusia terdapat 46 kromosom, terdiri atas 23 kromosom berpasangan, yaitu disebut dengan homolog.
Yang kedua, ada kromosom diploid atau 2N. Ploid adalah jumlah perangkat kromosom. Jadi kromosom diploid adalah 2 perangkat kromosom. Kromosom diploid terjadi karena kromosom selalu berpasangan atau homolog. Maka di dalam setiap inti sel tubuh terdapat 2 set atau 2 perangkat kromosom diploid. Dan yang ketiga, kromosom haploid. Haploid adalah kromosom yang tidak memiliki pasangan atau hanya memiliki seperangkat kromosom. Pada waktu pembentukan sel kelamin, sel induk kelamin membelah secara meiosis, sehingga sel kelamin mengandung kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Jadi kromosom sel kelamin manusia tetap mengandung 23 kromosom, tetapi tidak berpasangan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang gen. Gen adalah bagian kromosom atau satu kesatuan kimia dalam kromosom yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup. Gen bersifat menurun dari induk kepada anaknya. Jadi kalau gen kita itu berarti dari orang tua kita. Susunan gen yang menentukan sifat-sifat suatu individu disebut dengan genotif. Kemudian genotif akan memunculkan sifat-sifat fenotif. Masih bahasan gen. Genotif adalah sifat makhluk hidup yang tidak tampak sehingga tidak bisa diamati dengan indera. Sifat ini biasa disimbolkan dengan sepasang huruf, misalnya gen rambut lurus disimbolkan dengan huruf L besar. Kemudian gen warna merah disimbolkan dengan M besar dan M besar. Kemudian gen buah bulat disimbolkan dengan B besar dan B besar. Selanjutnya, huruf besar berarti sifat dominan, sedangkan huruf kecil berarti sifatnya resesif. Genotip yang tersusun dari sifat dominan saja atau AA atau resesif saja AA kecil disebut homozigot. Sedangkan genotip yang tersusun dari sifat dominan dan resesif A besar dan A kecil disebut heterozigot. Nah, ini yang selanjutnya fenotif adalah sifat makhluk hidup yang tampak sehingga bisa diamati oleh alat indera. Fenotip ditentukan oleh faktor genotip dan lingkungannya. Misal, rasa buah manis, berambut lurus, bentuk buah bulat, dan tinggi rendahnya badan. Nah, genotip dan fenotip pada buah memiliki rasa manis dominan. Nah, ini contohnya. Ada simbolnya M besar. M besar berarti dia genotipnya dominan, homozigot. Kemudian fenotipnya manis. Sedangkan M kecil dan M kecil genotipnya sifatnya resesif, homozigot. Kemudian fenotipnya yang bisa tampak adalah asam. Kemudian ada M besar dan M kecil, ini genotipnya adalah heterozigot. Nah, fenotipnya manis. Kenapa dia bisa manis? Karena M-nya adalah dominan. Bisa lihat M-nya lebih besar daripada M kecil. Kita misalkan kalau manusia berantem aja ya kan, kalau yang badannya lebih besar berarti dia akan lebih mudah menang. Misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya DNA dan RNA. Apa itu DNA dan RNA? Ini contohnya ada gambar DNA. Ini selanjutnya adalah RNA. Nah, asam nukleat baik DNA maupun RNA terdiri dari subunit nukleotida. Nukleotida tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Nukleosida tersusun atas gula dan basa nitrogen tanpa gugus fosfat. Basa nitrogen terdiri atas basa purin dan basa pirimidin. Lebih lengkapnya kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah DNA atau deoksiribonukleic acid. Ini ada contohnya gambarnya, ada gula deoksiribosa.
Kemudian ada basa purin. Di basa purin ini ada adenin dan guanin atau disingkat dengan A dan G. Kemudian ada basa pirimidin disingkat dengan timin atau T. Kemudian ada sitosin disingkat dengan C. Jadi yang sering berpasangan adalah guanin dengan sitosin, sedangkan adenin nanti akan berpasangan dengan timin. Selanjutnya yang kedua adalah RNA, ribonucleic acid. Ini ada contoh gambarnya. Di situ ada kandungannya gula ribosa, kemudian ada basa purin. Di basa purin ini ada adenin dan guanin, disingkat dengan A dan G. Kemudian di basa pirimidin dia ada urasil atau disingkat dengan U dan sitosin disingkat dengan C. Jadi demikianlah untuk materi tentang kromosom, DNA, RNA, dan gen. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang persilangan monohibrid. Nah, apa itu persilangan homonohibrid? Ini adalah persilangan yang dilakukan dengan satu sifat beda. Mono itu satu, hibrida itu ada persilangan. Jadi lebih lengkapnya nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jika video ini sangat bermanfaat, silahkan di komen, like, share, and subscribe. Dan jika masih ada kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru berbagi.